Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sampaikan pada seluruh siswa baru SMK KT2 tahun pelajaran 2021-2022 untuk kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO, teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM, teknik bodi otomotif atau TBO, dan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Mengawali kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah secara online atau dengan jarak jauh atau secara daring, saya sampaikan selamat pada para siswa baru yang sudah dinyatakan diterima sebagai siswa SMK KT2, dan terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada SMK HKT2. Semoga para siswa sekalian nanti bisa bersama-sama menuntut ilmu bersama kami di SMK KT2 untuk 3 tahun ke depan. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah bahwasannya hari ini kita bisa bertemu walaupun secara daring. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tatap muka atau pertemuan MPLS yang kedua ini nanti saya yang akan menyampaikan, yaitu materinya tentang pengenalan kurikulum di SMK KT2 dan strategi pembelajaran jarak jauh atau disingkat PJJ selama masa pandemi COVID-19. Baik para siswa sekalian, untuk materi yang kedua ini yaitu tentang pengenalan kurikulum dan strategi pembelajaran jarak jauh, saya yang akan menyampaikan. Kemudian para siswa sekalian, pada saatnya nanti materi ini akan di-share oleh Bapak Ibu Wali Kelas. Kemudian pada saat para siswa nanti sudah bisa mengakses link yang di-share oleh wali kelas melalui grup WhatsApp kelas masing-masing, siswa wajib untuk yang pertama adalah nanti melihat video. Jadi nanti siswa tinggal klik videonya, disimak, diperhatikan, dilihat dari awal sampai selesai. Tidak boleh diloncati, harus mendengarkan, menyimak dengan baik dari mulai pertama sampai terakhir. Paling-paling setiap video itu durasinya sekitar 30 menit sampai dengan 45 menit. Jadi silakan diikuti seolah-olah kalian benar-benar sedang berada di sekolah untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Di situ nanti kalian juga bisa menyaksikan para narasumber atau pemateri, yaitu Bapak Ibu guru yang menyampaikan materi. Kemudian setelah kalian nanti selesai mengikuti dan menyimak video, kalian nanti melihat materi. Di situ ada link materi, kalian klik, kemudian dikerjakan. Saya akan memberikan contoh di sini. Nanti pada saat kalian menerima share melalui WhatsApp kelas, nanti akan diperoleh 4 link. Nah, link pertama adalah video, link kedua nanti tentang materi. Nah, tentang materi adalah untuk kalian yang kurang jelas mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru, nanti bisa melihat link materi dalam bentuk slide atau PDF. Di situ tinggal klik saja. Saya mengambil contoh ini, materi saya nanti bisa dilihat seperti ini. Saya klik, nanti di situ akan terlihat link materinya. Kemudian
kalian nanti melihat link materi, kalian mengerjakan tugas atau post testnya. Di situ tinggal klik saja, nanti kalian akan masuk ke link post test atau penugasan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi kalian nanti memastikan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru itu dipahami kalian atau tidak, itu dengan cara mengerjakan tugas. Ini saya misalnya tinggal klik di sini, kemudian link absen juga tinggal klik. Nah, sekarang saya akan mencontohkan untuk link absen. Nah, setelah semua kalian ikuti, yang terakhir nanti link absen. Bagaimana caranya? Ya tinggal kalian klik link absen atau daftar hadir. Kemudian di situ kalian suruh memilih program keahliannya, otomotif atau komputer, teknik komputer informatika. Saya sampaikan, kalau kalian milih kompetensi atau jurusannya TKRO, TBSM atau TBO, berarti program keahliannya teknik otomotif. Kemudian kalau kalian milih TK, teknik komputer dan jaringan jurusannya, maka kalian klik ini, teknik komputer dan informatika. Oke, jadi ini harus kamu pahami dulu. Pak, saya milih TBO atau teknik bodi otomotif, berarti kalian klik teknik otomotif. Klik ini sampai berwarna hijau, kemudian kalian klik berikutnya. Nah, di situ kalian suruh milih kompetensi kalian teknik otomotif itu mana yang kalian pilih, apakah TKRO atau TBSM atau TBO. Tadi saya bilang TBO ya, berarti kalian pilih TBO. Kalau kalian memang TKRO ya pilih TKRO, kalau TBSM ya pilih TBSM. Ya, ini penting sekali pemahaman seperti ini supaya kalian nanti tidak keliru. Masalahnya adalah kalau kalian jurusannya TKRO, kemudian klik TBSM, nanti nama kamu tidak akan tercantum di situ. Begitu. Nah, setelah kalian klik yang sesuai, saya tadi memberi contoh TBO, kalian klik berikutnya. Nah, kebetulan TBO hanya satu kelas, maka tinggal klik kelas di situ sampai berwarna hijau, kemudian klik berikutnya. Oke, setelah klik berikutnya, nanti kalian tinggal pilih nama siswanya. Di situ ada nama siswa seluruh kelas, jadi kalian tinggal milih yang sesuai. Misalnya namanya adalah Adi Setiawan, ya klik Adi Setiawan. Setelah itu kalian klik berikutnya. Itu. Nah, di sini kalian akan masuk ke waktu atau hari tanggal. Kalian tinggal klik sebelah kanan, ini ada gambar seperti ini, gambar kalender, kalian klik. Kalian pilih misalnya harinya Senin, berarti tanggal 12 Juli, kalian klik angka 12. Itu sudah selesai, sudah masuk semua itu. Jadi begitu. Kemudian materi MPLS yang disampaikan itu apa? Kalau yang pertama tadi kan pembukaan, ya kalian klik pembukaan. Kalau yang sekarang ini saya, itu adalah pengenalan kurikulum dan PJJ, ya kalian klik ini. Jadi sesuai jadwalnya. Setelah selesai, kalian berikan tanggapannya. Tinggal milih bagaimana tanggapan Anda mengenai materi yang disampaikan oleh pemateri, ya tinggal kamu pilih salah satu, memahami atau sangat memahami atau tidak memahami. Silakan sesuai kamu yang rasakan. Kalau memahami ya klik memahami begitu. Dan seterusnya semuanya begitu. Kemudian di sini juga ada pilihan. Kamu akan milih, seandainya disuruh milih, lebih baik tatap muka, hadir di sekolah, atau secara online atau secara daring. Tinggal milih, menurut kamu suka tatap muka atau suka online. Kemudian yang terakhir, kamu tuliskan saran.
saran terhadap kegiatan MPLS-JJ ini? Ya silakan kalian tulis dengan kalimat yang singkat saja. Tuh, kalau ada, kalau tidak ada ya tidak diisi. Kalau karena di sini tanda bintang berarti wajib diisi, berarti ya tulis nihil atau tidak ada saran misalnya gitu. Kemudian setelah selesai kalian kirim. Nah, klik kirim. Nah, ini berarti kalian sudah selesai gitu untuk absennya. Oke, saya kembali ke yang tadi. Jadi ada 4 link yang harus kalian buka dan kalian ikuti. Waktunya cukup panjang, mulai dari jam 7:30 sampai jam 12, diikuti secara baik. Ini cara bagaimana mengikuti MPLS-JJ secara jarak jauh atau secara online. Kalian nanti akan sekali lagi akan menerima materi dari Bapak Ibu Wali kelas melalui grup kelas, kemudian kamu buka satu persatu, kamu isikan. Kalau ada yang kurang jelas, nilai akan nanti kalian tanyakan ke wali kelas masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Kemudian jadwal MPLS-JJ, masa pengenalan lingkungan sekolah jarak jauh. Ini MPLS-JJ dilakukan 3 hari, Senin sampai Rabu. Jadwalnya seperti itu, seperti yang sudah dikirim oleh sekolah. Di sana misalnya hari Senin jam 8 mulainya pembukaan, kemudian pengenalan kurikulum, model pembelajaran, pengenalan jurusan, dan seterusnya. Jadi di sini jadwalnya sudah ada semua, kamu harus standby sesuai jadwal di rumah masing-masing, di hadapan HP kalian atau laptop atau komputer kalian yang terkoneksi dengan internet gitu. Jadi ini jadwalnya, kalian ikuti sampai dengan selesai sesuai waktu, tidak boleh ditunda. Kemudian berikutnya adalah sekarang saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan kurikulum dan strategi pembelajaran jarak jauh. Para siswa sekalian, setelah nanti kalian mengikuti materi saya, kalian harus bisa memahami tentang konsep spektrum, bidang, program, dan kompetensi keahlian. Jadi bedanya apa sih spektrum keahlian, bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian. Kemudian memahami jenis bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian yang ada di Indonesia. Jadi kamu bedanya ngerti nanti, bedanya tahu apa sih bidang keahlian, apa sih program keahlian, dan apa itu kompetensi keahlian. Kalian harus paham setelah mendengarkan penjelasan dari saya. Kemudian yang berikutnya, kalian memahami tentang jenis kompetensi. Jenis kompetensi keahlian, kalau bahasa yang sehari-hari dipakai itu jurusan. Yang ada di SMK KT2 itu apa saja, dan yang kamu pilih itu apa, ini harus tahu dulu. Kompetensi keahlian atau jurusannya apa saja, kemudian kamu di mana posisinya, di kompetensinya apa, begitu, jangan sampai keliru. Kemudian kalian harus memahami tentang mata pelajaran dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 atau kelas 10 sampai kelas 12 di masing-masing jurusan, karena masing-masing jurusan nanti mata pelajarannya ada yang berbeda, bukan berbeda semua, tapi ada yang berbeda dan ada yang sama. Kemudian yang berikutnya, mengenal sistem pembelajaran di SMK KT2. Karena pembelajaran kalian sekarang sudah di SMK itu sangat berbeda dengan pada saat kalian di SMP. Oleh karena itu kalian ikuti dan simak dengan baik supaya ngerti bagaimana sih model pembelajarannya di SMK KT2. Apalagi sekarang di saat pandemi seperti ini, bagaimana model pembelajarannya. Kemudian yang terakhir, nanti kalian harus memahami cara pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19.
Jadi setelah kalian mengikuti dan menyimak materi saya, nanti kalian harus memahami tujuan ini. Kemudian sekarang apa sih SMK? SMK itu istilah lainnya adalah pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan menengah yang mempersiapkan kalian untuk bekerja dalam bidang tertentu sesuai dengan jurusannya, atau nanti dapat melanjutkan pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah. Jadi kalian masuk SMK, tujuan pertama adalah kalian nanti dipersiapkan untuk bekerja sesuai dengan jurusannya masing-masing. Karena apa? Keterampilan yang diajarkan nanti sesuai dengan jurusan yang kalian pilih, gitu. Kemudian yang kedua, kurikulum SMK itu dikembangkan berorientasi pada jenis-jenis bidang keahlian atau pekerjaan yang meliputi hard skill atau keterampilan dan soft skill atau sikap atau karakter. Jadi harapannya adalah nanti SMK jurusannya itu berkembang secara terus-menerus. Jadi suatu saat akan muncul jurusan atau kompetensi baru disesuaikan dengan kebutuhan industri. Itu SMK. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh siswa SMK? Yang pertama adalah hard skill-nya, keterampilan sesuai jurusan, dan yang kedua adalah soft skill atau sikap kalian atau karakter kalian. Ini yang sangat penting. Kemudian yang berikutnya para siswa sekalian, bahwa tuntutan kompetensi di abad 21 itu yang jadi masalah adalah rendahnya soft skill atau sikap dan karakter siswa. Itu yang sekarang jadi problem. Jadi lulusan SMK itu memiliki sikap atau karakter yang sebagian kurang bagus. Dan padahal tuntutan di abad 21 ini yang paling penting adalah soft skill, sikap atau karakter yang bagus. Oleh karena itu, saya berpesan pada kalian semua, nanti selama mengikuti pendidikan di SMK KT 2, yaitu 3 tahun, untuk memperhatikan karakter, sikap, unggah-ungguh, tata krama kalian semua, supaya apa? Setelah lulus, nanti kalian bisa diterima di dunia industri dan dunia kerja. Oke, itu yang paling penting. Kemudian yang berikutnya, karakter atau sikap itu menjadi unggulan untuk kalian nanti berkompetisi atau bersaing di dunia kerja, baik di industri, di instansi pemerintah, di instansi swasta. Tuntutannya adalah karakter atau sikap. Jadi mau tidak mau kalian harus sudah memiliki keinginan dan motivasi yang kuat untuk merubah sikap kalian menjadi yang bagus. Supaya apa? Supaya nanti kalian bisa diterima di dunia kerja. Ini penting sekali. Kemudian yang berikutnya, kalian semua nanti harus memahami kompetensi kalian yang dipilih atau jurusan yang dipilih. Sehingga tujuannya adalah nanti kalian memiliki semangat dan motivasi yang kuat untuk mengikuti pembelajaran, baik secara teori maupun secara praktek. Kemudian yang terakhir, siswa baru harus mengenal bahwa pengakuan oleh industri atau dunia kerja itu adalah dalam bentuk sertifikat kompetensi. Di kelas 3 nanti atau kelas 12 kalian nanti akan diuji kompetensinya, dan yang lulus akan memperoleh sertifikat. Nah, sertifikat itulah nanti yang dijadikan sebagai senjata kalian untuk bekerja di industri. Berikutnya adalah pengertian spektrum bidang program dan kompetensi.
Ini yang harus kalian pahami supaya bisa mengikuti pembelajaran SMK K2 dan nanti tidak bingung. Apa sih kompetensi, apa sih program, apa sih bidang gitu. Pengertiannya seperti ini. Jadi kompetensi kalian adalah satuan program pendidikan dan pelatihan yang didasarkan atas tugas-tugas dan jabatan tertentu dengan durasi pendidikan selama 3 atau 4 tahun. Jadi kalian ketahui bahwa SMK itu ada yang 3 tahun dan ada yang 4 tahun. Kebetulan di SMK K2 durasi waktunya hanya 3 tahun. Nih, kompetensi kalian itu adalah, kalau bahasa kita sehari-hari adalah jurusan. Ada yang TKRO, TBSM, TBO maupun TKJ. Kemudian di atasnya kompetensi itu adalah program. Ini kumpulan kompetensi yang memiliki kesamaan karakteristik dasar-dasar kalian. Jadi misalnya TKRO itu programnya berarti otomotif, TBSM juga programnya otomotif, TBO programnya otomotif. Jadi satu program itu terdiri beberapa kompetensi. Kemudian kalau TKJ, programnya adalah teknik komputer dan informatika. Sedangkan bidang ini adalah kumpulan program. Jadi ini lebih luas lagi skupnya. Kumpulan program kalian itu disebut dengan bidang. Jadi di sana misalnya ada otomotif, ada teknik mesin, itu program bidangnya adalah teknologi rekayasa. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian Indonesia itu sudah dikembangkan banyak bidang, banyak program, dan banyak kompetensi. Bisa kalian lihat di sini tabelnya ini. Bidangnya ada 9, kemudian programnya ada 48, kompetensinya ada 142. Yang 3 tahun itu hanya 108. Ada yang 4 tahun ada. Yang 4 tahun itu hanya ada 3-4 jurusan. Yang 3 tahun itu ada 108. Di antaranya seperti sebutkan tadi ada TKJ, TBO, TKR, TBSM. Ini adalah kompetensinya. Se-Indonesia itu hanya terdiri dari 108. Dan di Banjarnegara itu tidak ada semua di sini. Di Banjar paling sekitar 30-an kompetensi kalian di masing-masing SMK. Dan masing-masing SMK jumlah kompetensinya ya sedikit. Tuh. Ini bedanya program, bidang, dan kompetensi. Kemudian sekarang saya akan sampaikan tabel tentang bidang, program, dan kompetensi yang ada di Indonesia seperti ini. Ini untuk pengetahuan kalian saja. Saya memberi contoh teknologi rekayasa. Ini programnya ada 13, di dalamnya adalah otomotif. Kemudian saya ngambil contoh ini, bagaimana deskripsinya. Misalnya bidang lainnya teknologi rekayasa, programnya teknik otomotif, kompetensinya itu ada banyak, ada 7 di sini. TKRO, TBSM, TBO, alat berat, ototronik, kemudian otomotif, daya dan konversi energi, teknik dan manajemen perawatan otomotif. Berarti di program kalian otomotif itu ada 7 kompetensi dan di SMK K2 hanya tersedia 3 saja. Kemudian yang contoh bidang yang lain adalah teknologi informasi dan komunikasi. Programnya teknik komputer dan informatika, kompetensinya teknik komputer dan jaringan. Kemudian ada teknologi rekayasa perangkat lunak, multimedia, dan SIJA, sistem informatika, jaringan, dan aplikasi. Yang di AKT2 hanya ada TKJ saja. Itu. Oke, ini adalah kompetensi yang ada di AKT2. Mulai dari nama bidang, program, kompetensi. Nah, di AKT2 adanya ini. Bidangnya teknologi rekayasa, programnya otomotif, akreditasinya A. Kompetensinya TKRO, TBSM, TBO. Kemudian yang kedua, bidangnya teknologi informasi dan komunikasi, programnya teknik komputer dan informatika, kompetensinya adalah TKJ.
Jadi kalian yang di TKJ, kalau ditanya bidangnya apa, ini teknologi informasi dan komunikasi. Program kaliannya apa? Teknik komputer dan informatika. Ini harus kalian pahami ini. Kemudian kalau yang TKRO berarti programnya apa? Otomotif, teknik otomotif. Bidangnya apa? Teknologi rekayasa. Dan seterusnya. Kemudian karakteristik jurusan. Karakteristik jurusan intinya adalah membentuk kalian semua nanti agar menguasai satu jenis jabatan pekerjaan secara utuh, baik keterampilannya maupun karakter atau sikapnya, baik hard skill-nya atau soft skill-nya. Jadi yang mempelajari TBO nanti berarti khusus mempelajari tentang bodi otomotif. Yang di TKRO ya nanti mempelajari tentang kendaraan ringan. Yang di komputer ya mempelajari komputer dan seterusnya. Jadi nanti menguasai satu jenis pekerjaan secara lengkap. Kemudian sekarang saya akan jabarkan pelajarannya. Mata pelajaran yang kalian nanti ikuti dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Ada yang mata pelajaran sama dari kelas 10 sampai 12 yang disebut dengan mata pelajaran wajib atau muatan nasional. Apa saja itu? PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKN, kemudian Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Nanti akan kalian pelajari di kelas 10 sampai dengan 12. Tapi mata pelajaran yang lain itu tidak. Jadi kalau di tabel ini ada strip-strip, berarti nanti di kelas itu tidak ada lagi. Contoh, sejarah Indonesia itu hanya dipelajari di kelas 10 saja. Di kelas 11 dan 12 sudah tidak ada lagi. Kemudian seni budaya juga hanya di kelas 10. Penjasorkes, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu di kelas 10 dan 11. Dan pelajaran bahasa Jawa ini di kelas 10, 11, dan 12. Jadi lengkap. Ini namanya pelajaran muatan nasional atau wajib dan muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan itu masuknya adalah seni budaya, penjasorkes, sedangkan bahasa Jawa itu masuknya ya muatan lokal. Kemudian sekarang mata pelajaran yang sesuai bidang. Sesuai bidang. Berarti nanti semua siswa itu sama kalau bidangnya sama. Misalnya, kalau teknik atau bidangnya teknologi rekayasa, di sana pasti ada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, ada pelajaran fisika, ada pelajaran kimia. Ini. Kemudian sekarang mata pelajaran dasar program. Dasar program itu berarti karena program otomotif itu ada TKR, OTB, SMTBO, maka pelajarannya sama. Apa yang sama? Itu gambar teknik otomotif, pekerjaan dasar otomotif, teknologi dasar otomotif. Tapi hanya disampaikan di kelas 10 saja. Nah sekarang mata pelajaran jurusannya atau kompetensinya. Nah ini nanti yang masing-masing jurusan akan berbeda. Mulai di kelas 11. Mulai di kelas 11. 11 dan 12. Contoh kalau TKRO ini pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, produk kreatif dan kewirausahaan. Ini semuanya disampaikan di kelas 11 dan 12 dan durasinya cukup lama. Kemudian kalau TDSM di kelas 23 nanti pelajarannya itu pemeliharaan mesin sepeda motor, sasis sepeda motor, kelistrikan sepeda motor, bagaimana mengelola bengkel sepeda motor, kemudian PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Ini disampaikan di kelas 2 dan kelas 3 atau kelas 11 dan 12. Kemudian berikutnya kompetensi keahlian TBO. Jadi para siswa sekalian, nanti kalian di kelas 11 dan 12
khusus untuk kompetensi atau jurusan TBO, pelajarannya adalah ini: perbaikan panel bodi, pemeliharaan perbaikan listrikan bodi dan aksesoris, pengecetan bodi otomotif, pemeliharaan dan perbaikan interior, dan PKK, produk kreatif dan tulisan. Ini khusus TBO nanti, kelas 11 dan 12 kalian akan mempelajari ini. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pelajaran TKD. Nah, ini pelajaran TKD. Ada yang sama dengan TKRO, TBSM, TBO, dan ada yang berbeda. Nah, nanti di kelas 10 itu banyak yang sama. Kalau kelas 11 dan 12 itu banyak yang berbeda. Karena di kelas 11-12 itu pelajarannya sudah sesuai kompetensinya atau sesuai jurusannya. Kalau TKJ berarti ada teknologi jaringan berbasis luas, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi SIM jaringan, teknologi layanan jaringan, kemudian produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, kemudian para siswa sekalian, nanti pada saatnya kalau memang Dinas Pendidikan sudah mengizinkan kalian boleh hadir ke sekolah, jenis ruang teori dan praktek nanti secara detail itu akan disampaikan di bagian sarana prasarana. Di sini saya hanya menyinggung sedikit bahwa SMK Katidu itu memiliki 3 gedung, yaitu gedung A, gedung B, dan gedung C. Gedung C itu dikhususkan untuk ruang praktek atau bengkel, TBSM, TBO, dan TKRO. Sedangkan gedung B itu dikhususkan untuk lab komputer. Di sana itu lab komputer. Di samping itu ruang-ruang penunjangnya juga ada. Sedangkan gedung A itu dikhususkan ruang-ruang penunjang dan ruang teori atau ruang pembelajaran. Jadi nanti kalian suatu saat kalau hadir di sekolah itu akan berbeda pada saat kalian belajar di SMP. Sebab kalau di SMP atau MTS ruangnya masih tetap. Kalau sudah belajar di SMK, nanti ruang kalian akan ganti dan berpindah-pindah. Misalnya, hari Senin jam pertama sampai jam ketiga itu pendidikan agama. Kemudian nanti jam keempat sampai ke-6 adalah komputer. Berarti kalian nanti setelah dari ruang itu masuk ke lab komputer. Kemudian jam ke-7 sampai 9 kalian misalnya praktek sepeda motor. Berarti kalian nanti juga harus ke bengkel sepeda motor. Nah, seperti itu. Nanti kalian tidak menetap, kalian berpindah-pindah cara menempati ruangnya. Dan nanti pada saat sudah tatap muka, kalian harus benar-benar memahami ruangnya. Maka pada saat nanti Bapak Ibu Guru di bagian ke sarana prasarana menjelaskan, ikuti dengan cermat karena di sana nanti akan diterangkan secara jelas pembagian ruang masing-masing. Oke, kemudian sistem penggunaan ruang kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa nanti pembelajaran akan disesuaikan. Kemudian kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan. Jadi bedanya di SMK nanti ada kegiatan PKL. Jadi selama 6 bulan nanti kalian itu kemungkinan tidak ke sekolah, tapi langsung ke IDUKA, Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja. Nanti kalian praktek di sana. Kapan waktunya? Itu di semester 4 dan semester 5. Jadi akhir semester 4 dan awal semester 5. Nanti kalian melakukan namanya PKL. Kemudian selama PKL nanti juga akan dimonitoring atau dipantau oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian beberapa beasiswa prestasi yang bisa saya sampaikan pada para siswa supaya nanti semangat belajar, bahwa juara paralel 1 sampai 3 setiap jurusan nanti ada beasiswanya. Kemudian ada juga beasiswa juara LKS atau lomba keterampilan siswa, baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional atau bahkan internasional. Kemudian ada juga beasiswa prestasi. Prestasi untuk non akademis, itu lomba-lomba olahraga. Kemudian para siswa sekalian, untuk penamaan kelas nanti agak berbeda ketika kamu di SMP atau MTS. Jadi penamanya, misalnya kalian adalah kelas 10 TKRO 1, maka nulisnya seperti ini. Angka Romawi ini 10, kemudian TKRO ini nama kompetensinya,
kemudian 5 ini paralelnya. Berarti kalau ada istilah 10 TKRO 5 berarti di kelasnya 10, kompetensinya TKRO dan dia berada di kelas paralel 5 begitu. Misalnya karena TKRO ada 12, di 1 sampai 12 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir para siswa sekalian, saya akan menyampaikan bagaimana cara pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Karena sampai hari ini tanggal 20 Juli itu kalian belum boleh masuk ke sekolah, maka pembelajarannya akan dilakukan secara online atau jarak jauh dan dikenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh atau disingkat PJJ. Kemungkinan nanti akan sangat berbeda model PJJ ketika kamu di SMP atau MTS. Itu sangat berbeda dengan kalian sekarang sudah duduk di SMK. Oleh karena itu nanti akan saya terangkan seperti apa sih model pembelajaran jarak jauh di SMK, terutama di SMK KT2. Karena ini walaupun pembelajaran jarak jauh kalian di rumah saja, tapi kalian harus standby sesuai jadwal. Misalnya jadwalnya tengah 8 sampai jam 1, ya kalian selama itu tidak boleh kemana-mana, tetap di rumah dan mengikuti seluruh pelajaran. Bedanya adalah kalian di rumah tidak ke sekolah, hanya seperti itu. Jangan sampai nanti disalahgunakan PJJ, kalian ikuti semaunya sendiri. Akibatnya nanti adalah kalian tidak bisa naik kelas, dipanggil oleh bimbingan konseling dan seterusnya. Oke para siswa sekalian, jadi pembelajaran di masa pandemi nanti yang pertama adalah PJJ. Jadi kalian di rumah saja tapi tetap mengikuti pelajaran sesuai jadwal. Sesuai jadwal, sekali lagi saya tegaskan. Kemudian yang kedua kemungkinan ada pembelajaran luring. Luring itu adalah bagi kalian yang tidak punya HP atau punya HP tapi kuota internetnya terbatas, kalian bisa datang ke sekolah untuk mengambil tugas-tugas dan buku pelajaran di sekolah. Ini pembelajaran luring. Kemungkinan ada, tapi bagi anak-anak yang mengalami kendala tadi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi kemungkinan nanti itu kalian bisa hadir di sekolah, tapi dalam waktu yang sangat terbatas dengan ketentuan-ketentuan yang ketat. Dan nanti akan saya terangkan satu persatu. Oke, yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh ini yang pertama sisa tetap di rumah. Jadi kalian nggak usah keluar kemanapun, tidak juga ke sekolah. Siswa mengikuti pembelajaran melalui HP, laptop, atau komputer yang harus terkoneksi internet. Ini kuncinya. Kemudian yang berikutnya, kalian mengikuti pembelajaran sesuai jadwal. Misalnya jam tengah 8 sampai jam 1, ya kalian standby di rumah. Standby di rumah, mengikuti pelajaran. Kemudian yang berikutnya, nanti Bapak Ibu Guru itu akan menerangkan, akan menyampaikan pembelajaran secara video pembelajaran melalui YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu Guru itu akan menerangkan, kemudian hasil menerangkannya itu videonya nanti diupload ke YouTube dan kalian nanti melihat YouTube-nya Bapak Ibu Guru semua. Kemungkinan juga nanti ada Bapak Ibu Guru yang menyelenggarakan tatap muka melalui video konferen. Jadi kalian nanti bisa bertemu dengan teman-temanmu, bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru, tetapi secara virtual. Jadi nanti ada Bapak Ibu Guru yang menyelenggarakan begitu, ya diikuti. Kemudian kalian setelah mendengarkan video pembelajaran Bapak Ibu Guru nanti mengerjakan tugas di link itu, dikerjakan saat itu juga. Kemudian setelah selesai, kalau ada yang kurang jelas, silakan kamu pelajari kembali dengan cara membuka link materi pelajaran. Di situ ada seolah-olah buku paketnya begitu. Ada materi yang diterangkan oleh Bapak Ibu Guru, yang kurang jelas kalian bisa mempelajari sendiri di situ. Kemudian yang terakhir, kalian adalah harus mengisi daftar hadir secara online. Jadi nanti link absen siswa atau daftar hadirnya harus kalian isi sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti seluruh pembelajaran. Begitu, kemudian siswa wajib menyimak
video pembelajaran, mengikuti video conference kalau ada yang menyelenggarakan oleh Bapak Ibu Guru, menyimak materi, mengisi link absen dan mengisi link penugasan. Dan yang terakhir, siswa mengikuti pembelajaran dengan cara mengisi absen, mengerjakan penugasan, menyimak materi pembelajaran. Contoh link pembelajaran yang bisa kalian lihat seperti ini. Coba kalian perhatikan, nanti Bapak Ibu wali kelas akan share link materi setiap pelajaran sesuai jadwal. Dan setiap pelajaran nanti ada minimal 4 link yang harus kalian buka. Link materi dalam bentuk video atau YouTube Bapak Ibu Guru, kemudian link materi dalam bentuk PDF, atau seolah-olah itu buku paketnya atau LKS-nya, kemudian ini link tugas berarti penugasannya, kemudian link absen. Nanti kalian buka satu persatu. Contoh, saya ngambil contoh satu ini. Coba kalian perhatikan. Ini adalah salah satu contoh link video. Nomor 1 yaitu dimulai dari cabang. Cabangnya kan di sini. Berarti ini ketika kalian nanti sudah membuka link video pembelajaran, kalian akan masuk ke YouTube-nya Bapak Ibu Guru. Nah, di situ kalian menyimak penjelasan Bapak Ibu Guru terhadap materi pelajaran. Jadi seperti itu. Kita sekarang memberi nama cabang. Nah, ini contoh pelajaran. Kemudian link materi. Link materi silakan kalian klik saja. Nanti di situ kalian akan dihubungkan dengan link tentang materi yang barusan diterangkan oleh Bapak Ibu Guru. Di situ. Nah, seperti ini. Oh, tadi penerangan Bapak Ibu Guru ada yang kurang jelas. Silakan kalian baca dengan cermat lagi materi di situ. Itu semuanya nanti ada yang materi disampaikan. Kemudian dibuka link tugasnya. Nah, link tugasnya juga ada. Caranya seperti ini. Kalian penugasan mata pelajaran apa? Kalian pilih jurusannya, pilih kompetensinya, kemudian pilih kelasnya, tanggal, dan seterusnya. Oke? Kemudian yang terakhir adalah absen. Silakan kamu isi link absen tersebut. Kemudian kalau pembelajaran luring ini, pembelajaran luring itu hanya dikhususkan bagi siswa-siswa yang tidak punya HP. Jadi siswa-siswa yang tidak punya HP nanti tidak usah memaksakan diri, memaksakan orang tua untuk membeli HP. Kalian bisa hadir di sekolah, mengambil buku pelajaran, kemudian nanti akan diberikan tugas oleh Bapak Ibu Guru. Nah, waktunya kapan? Ya nanti akan disepakati oleh masing-masing Bapak Ibu Guru. Kemudian kalau pembelajaran tatap muka terbatas, ini yang penting sekali para siswa kalian. Kalau nanti pemerintah sudah mengizinkan kalian hadir ke sekolah, ini ada beberapa kewajiban para siswa yang harus ditunaikan kalau hadir di sekolah. Yang pertama adalah ini wajib menerapkan 5M. Jaga jarak, tidak boleh berkerumun, pakai masker, cuci tangan, dan tidak boleh pergi kemana-mana, maksudnya ke sekolah ya ke sekolah saja, setelah itu pulang gitu, mengurangi mobilitas. Kemudian nanti siswa siap diantar atau dijemput oleh orang tua atau membawa kendaraan sendiri. Ini. Kemudian siswa membawa bekal sendiri, baik makan, minum, alat ibadah itu harus dibawa sendiri. Siswa tidak boleh jajan di kantin sekolah atau di sekitar sekolah, dan nanti tidak ada jam istirahat. Itu kalau ada istirahat tetap di kelas. Kemudian setelah pembelajaran selesai, siswa langsung pulang. Tidak boleh berhenti, mandek, berkerumun di parkiran, dan seterusnya. Nanti ada petugas yang lalu lalang memantau kalian ini. Ini syarat kalau nanti sudah ada di sekolah. Kemudian tidak ada waktu istirahat, jalur datang dan jalur pulang nanti berbeda. Nah, nanti kalau tatap muka, kamu datangnya lewat mana, pulangnya lewat mana, parkirnya di mana, nanti akan diterangkan di bagian sarana prasarana. Oke, ini kewajiban kalau nanti tatap muka terbatas. Para sekalian, ini yang saya sampaikan terkait dengan pengenalan kurikulum dan strategi pembelajaran jarak jauh. Sekali lagi, nanti setiap kalian mengikuti
kegiatan MPLSJJ atau masa pengenalan lingkungan sekolah jarak jauh, kalian harus satu, melihat video Bapak Ibu Guru yang menyampaikan materi, kemudian menyimak materinya, kemudian mengerjakan tugasnya kalau ada, yaitu dalam bentuk post-test, kemudian yang terakhir adalah kalian mengisi daftar hadir. Dan di akhir kegiatan, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, nanti ada reward, ada semacam penghargaan bagi kalian yang mengikuti dengan baik sampai dengan selesai. Kriterianya nanti akan disampaikan oleh panitia dan ada hadiah menarik di akhir kegiatan. Oke, para siswa sekalian, karena waktunya sudah selesai, saya sampaikan setelah kalian mendengarkan video saya ini, berikutnya adalah silakan kalian kerjakan post-test atau tugas, kemudian lihat materinya, dan yang terakhir adalah mengisi daftar hadir. Selamat mengikuti kegiatan berikutnya. Dari saya, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah sesuai jadwal. Jangan kemana-mana ya para siswa sekalian. Selama mengikuti kegiatan MPLSJJ ini, ikuti dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.